Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin dalam keadaan apapun engkau berada dan apa saja Al-Quran yang engkau baca dan apa saja amalan yang engkau amalkan, illa kunna alaikum syuhuda itufiduna fi, pasti kami akan menjadi saksi ketika kalian melakukannya. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin dan tidak ada yang samar bagi Rabbmu walaupun seberat biji darah fil ardi wala fis sama, apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit, wala asghara min dzalika wala akbara, baik yang lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu, illa fi kitabim mubin, kecuali telah tertulis dalam kitab yang jelas. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala an umumi musyahadatihi wattilaihi ala jami'i ahwalil ibadi fi harakatihim wa sakanatihim wa fi dhamni hadha ad-da'watu limuraqabatihi ala dawam. Faqala wa ma takunu fi sya'nin
ay halin min ahwadika ad-diniyati wad-dunyawiyati wa ma tatlu minhu min Qur'anin ay wa ma tatlu minal Qur'an alladhi awhahu Allahu ilaika wa la ta'maluna min amalin saghirin aw kabirin illa kunna alaikum syuhuda ittufiduna fih ay waqta syuru'ikum fihi wastimrarikum alal amali bih. Faraqibullaha fi a'malikum wa adduha ala wajhin nasihati wa istihadi fiha wa iyyakum wa ma yakrahu Allah ta'ala fa innahu muttali'un 'alaikum 'alimun fi zawahirikum wa bawatinikum wa ma ya'zubu ar-rabbika ay ma yaghibu an ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa musyahadatihi min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin ay qad ahata bihi ilmuhu wa jara bihi qalamuhu wa hatani al martabatani min maratibil qada wal qadar katsiran ma yakrinu Allahu bainahuma wa huma al ilmul muhit bi jam'il asya' wa kitabatuhu al muhitah fi jami'il hawadith kaqouli ta'ala alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa persaksian Allah menyeluruh, pengetahuan Allah menyeluruh untuk semua keadaan hambanya, baik ketika mereka beraktivitas maupun tidak. Maka dari sini terkandung faidah seruan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Allah taala berfirman, apapun keadaanmu, yakni keadaanmu baik ketika melakukan aktivitas keagamaan atau aktivitas dunia, dan apa saja Al-Quran yang kau baca, yakni apa saja yang kau baca dari Al-Quran yang Allah wahyukan kepadamu, dan apa saja amalan yang engkau lakukan, baik yang kecil atau yang besar, kecuali kami akan menyaksikannya ketika kalian melakukannya, yakni waktu di mana kalian memulai melakukan amalan itu dan terus menerus melakukan amalan tersebut. Maka merasalah diawasi oleh Allah ketika kalian beramal, dan tunaikan amalan itu sebagai bentuk nasihat dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan jauhi oleh kalian perkara yang dibenci oleh Allah, karena sesungguhnya Allah melihat kalian, mengetahui lahir dan batin kalian, dan tidak ada yang samar dari Rabb, yakni tidak ada yang samar dari ilmu Allah, dari pendengarannya,
dari penglihatannya dan dari persaksiannya. Walaupun seberat biji dzarrah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, baik yang lebih kecil daripada itu maupun yang lebih besar, semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata. Sungguh ilmu Allah telah meliputi itu semua dan pena telah mencatatnya. Dua martabat ini termasuk martabat dalam mengimani qada dan qadar. Banyak dan sering Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua martabat itu, yakni meyakini bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan catatan yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz meliputi segala peristiwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Sesungguhnya yang demikian itu ada dalam kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, secara global ayat yang ke-61 dari surat Yunus ini, ikhwan fillah azakumullah, menggambarkan bahwa semua yang terjadi, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicatat dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlewat, walaupun perkara itu sangat kecil dan samar. Nah, maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, wujubu muraqabatillahi. Wujubu muraqabatillahi fi jami'il ahwali. Fi jami'i al-ahwali. Wajib merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Nah, jadi ikhwanabitina azakumullah, ketika kita melakukan aktivitas keagamaan seperti sholat, baca Quran atau yang lain, atau kita melakukan aktivitas dunia seperti bermain, ya, atau bekerja, atau yang semisalnya, atau olahraga, atau yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-faidatu as-saniyah, faedah yang kedua, fiha al-martabatani, fiha al-martabatani min maratibil qada'i wal qadar, min maratibi al-qada'i wal qadar, wa huma al-ilmu wal kitabah. Wa huma al-ilmu wal kitabah. Di dalam ayat ini menunjukkan dua martabat dari martabat mengimani qada dan takdir, yakni al-ilmu dan al-kitabah.
Wal muradu bil ilmi al iman bi anna Allah ya'lam jami'al asya'i al imanu bi anna Allah ya'lam jami'al asya'i wal muradu bil kitabah al iman anna jami'al hawadith kutibat fil lawhil mahfuz Nah, yang dimaksud al-ilmu dalam tingkatan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ialah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Nah, walaupun kecil, lebih kecil daripada zarrah biji sawi, atau yang lebih kecil daripada itu, baik yang di bumi maupun yang di langit, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama wala asghara min dzalika wala akbar. Sedangkan yang dimaksud dengan al-kitabah ialah mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini telah ditulis di Al-Lauhul Mahfuz. Illa fi kitabim mubin, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi kalian harus paham, mengimani qada dan qadar itu harus mengimani 4 martabat. Martabat yang pertama tadi al-ilmu. Martabat yang kedua al-kitabah. Ya. Yang lainnya, yang ketiga adalah apa ini? Al-khalqu. Yani meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini selain Allah adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Yang keempat ialah al-masyiah. Yani apa saja yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka terjadi. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Jadi ada 4 martabat dalam mengimani qada dan qadar. Al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu dan al-masyiah. Tapi dalam ayat ini disebutkan 2 tingkatan, yaitu al-ilmu dan al-kitabah. Nah, baik. Ayat berikutnya yang ke-62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman
dan bertakwa. Ayat berikutnya 64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat nanti. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang boleh merubah firman-firman Allah. Dzalika wal fawzul azim. Dan itu merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an awliyaihi wa ahibbaihi wa yadhkuru a'malahum wa awsafahum wa thawabahum. Faqala ala in awliya Allah la khaufun alaihim fima yastakbirunahu mimma amamahum min al-makhawif wal ahwal wa lahum yahzanun ala ma aslafu li'annahum lam yusrifu illa salihal a'mal wa idza kanu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sabata lahum al-amnu was sa'adah wal khairul katsiru alladzi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala. Thumma dzakara wasfahum faqala alladzina amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarri wa sadaqu imanahum fi istimali taqwa fi imtithalil awamir wa istinabin nawahi. فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِيًّا وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ أَمَّا الْبِشَارَةُ فِي الدُّنْيَا فَهِيَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ وَالْمَوَدَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَمَا يَرَاهُ الْعَبْدُ مِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِهِ وَتَيْسِيرِهِ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وصرف عنه مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم ولا تبديل لكلمات الله بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله لأنه الصادق في قول لأنه الصادق في قوله لأنه الصادق في قوله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم لأنه اشتمل على النجاة من كل محظور والظفر بكل مطلوب محبوب خسر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة في كل خير والثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده والله تعالى. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini tentang wali-walinya dan orang-orang yang dicintainya. Allah menyebutkan amalan mereka, ciri-ciri mereka, dan pahala yang akan mereka dapatkan. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka terhadap apa yang akan terjadi di hadapan mereka berupa peristiwa yang menakutkan dan yang dahsyat. Mereka juga tidak bersedih hati atas apa yang telah lalu
Karena tidak ada yang mereka lewatkan di masa lalu kecuali diisi dengan amal soleh. Jika mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, maka mereka akan mendapatkan rasa aman dan rasa bahagia dan kebaikan yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan ciri-ciri wali-walinya. Allah taala berfirman, mereka ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman dengan qadar yang baik dan yang jelek. Mereka membuktikan kebenaran imannya dengan betul-betul menggunakan sifat takwa, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka dia pantas disebut waliullah. Mereka akan mendapat kabar gembira ketika masih hidup di dunia dan di akhirat nanti. Kabar gembira di dunia, mereka akan mendapatkan pujian yang baik. Mereka akan dicintai di hati orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan mimpi yang baik. Dan hamba itu akan melihat Allah bersikap lembut kepadanya dan memberi kemudahan kepadanya untuk melakukan amal yang baik, untuk memiliki akhlak yang baik. Dan Allah hindarkan dia dari akhlak yang jelek. Adapun di akhirat nanti, maka kabar gembira pertama ketika arwah mereka atau roh mereka dicabut. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kamu ialah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat akan turun menemui mereka ketika akan mati. Malaikat itu mengatakan, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kabar gembira juga akan didapatkan di kubur. Mereka akan mendapat ridha Allah Ta'ala dan akan mendapat nikmat yang kekal abadi. Dan di akhirat nanti akan mendapat kabar gembira yang sempurna dengan diputuskan masuk dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang sangat pedih. Tidak ada yang bisa merubah firman Allah Ta'ala. Bahkan apa yang Allah janjikan pasti benar. Tidak mungkin ada yang bisa merubah atau menggantinya. Karena Allah itu jujur ucapannya. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk menyelisihinya terhadap apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah tentukan. Itulah kemenangan yang besar. Karena meliputi keselamatan dari setiap yang tidak disukai. Menang dengan mendapatkan semua yang diinginkan dan yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala membatasi kemenangan itu. Karena kemenangan itu hanya layak untuk orang yang beriman dan bertakwa. Kesimpulan, kabar gembira yang akan didapatkan oleh orang yang beriman dan bertakwa itu meliputi segala kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara urut mulai di dunia kemudian di akhirat atas keimanan dan ketakwaan mereka. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dan tidak membatasinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, barakallahu. Setelah kita membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Di dalam ayat-ayat tadi termuat beberapa faedah. Al-faidatul ula, inna awliya Allah hum alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Inna awliya Allahi hum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi ikhwan fillah azakumullah, seorang itu dikatakan waliullah, walinya Allah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah jika dia beriman dan bertakwa. Itulah sebabnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan na'am fa kullu man kana mu'minan taqiyya kana lillahi ta'ala waliyya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia layak menjadi waliullah, walinya Allah. Jadi syaratnya cuma dua. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Itu untuk menjadi waliullah. Tidak dipersyaratkan memiliki karamah. Nah, karena keimanan dan ketakwaan itu adalah karamah yang tertinggi, sehingga tidak perlu syarat karamah yang lain. Karamah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul dari orang yang beriman dan bertakwa. Banyak karamah yang Allah berikan kepada as-salafus salih, pendahulu kita yang salih, baik dari para sahabat radhiyallahu taala anhum maupun tabi'in maupun atba'ut tabi'in ataupun para ulama-ulama di zaman dahulu. Nah, mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tidak sebagaimana lazimnya. Nah, itu adalah karamah. Tetapi yang dapat karamah dan yang tidak itu lebih banyak yang tidak. Namun tidak mengurangi kewaliannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu lebih utama daripada tabi'in. Sekalipun yang mendapat karamah dari kalangan sahabat cuma sedikit, sedangkan yang mendapat karamah dari kalangan tabi'in itu lebih banyak. Itu menunjukkan karamah bukan persyaratan menjadi waliullah. Persyaratan hanya beriman dan bertakwa. Adapun kalau ada orang yang sakti mandraguna mengalami peristiwa yang luar biasa, tapi dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka itu bukan karamah, tapi sihir. Sihir bukan karamah, karamah bukan sihir. Apa perbedaan sihir dan karamah? Nah, karamah Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Kalau sihir itu dari setan dan untuk mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Karamah tidak bisa dipelajari karena sifatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sihir bisa dipelajari walaupun hukum mempelajarinya haram. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah,
Karomah itu tidak bisa datang sesuai dengan permintaan orangnya, tapi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah turunkan, turun. Tapi kalau sihir, nah, itu orangnya bisa memperagakan. Kapan? Iya, apa ini? Mau. Lebih hebat mana? Karomah atau sihir? Harfikum, tentu yang datang dari Allah lebih hebat daripada yang datangnya dari syaitan, iblis, la'anahu. Kalau duel begitu, nah jelas sihir pasti kalah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang-tukang sihir itu gak pernah menang di mana saja mereka duel. Nah, tentunya duel melawan apa ini? Orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan karomah mereka. Baik, sihirnya ini. Itu baca ya. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, nah, sihirnya mendal, mantul. Ya. Jelas. Jadi itu masalah bukan syarat untuk menjadi waliullah. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Fiha fadilatu auliya'illahi. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan wali-wali Allah. Minha, di antaranya la khaufun alaihim. Mereka tidak memiliki rasa takut. Fima yastakbilunahu mimma amamahum minal makhawifi wal ahwal. Fima yastakbilunahu mimma amamahum minal makhawifi wal ahwal. Wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan gentar menghadapi apa yang terjadi dari perkara-perkara yang menakutkan atau yang dahsyat. Ya. Jadi Allah memberi mereka keberanian dan menghilangkan dari mereka rasa takut menghadapi segala macam yang menakutkan atau yang dahsyat. Hati mereka tenang, tentram, ya, Masya Allah. Tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna illallah wahdahu. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara keutamaan wali-wali Allah ialah wala hum yahzanun. Ala ma aslafu li'annahum lam yusrifu illa salihal a'mali. Wali-wali Allah itu tidak
bersedih hati atas apa yang telah lewat. Karena peristiwa-peristiwa yang telah lewat itu mereka isi dengan amal soleh. Jadi wali Allah kan yang beriman dan bertakwa. Jadi kenangan mereka ialah apa ini? Kenangan yang manis berupa amal soleh. Sehingga mereka apa ini? Tidak bersedih hati. Lain kalau tidak diisi dengan amal-amal soleh, ya, diisi dengan kesenangan, ya, foya-foya begitu, bebas, tak terikat, tanpa aturan. Nah, ketika tua, nah, mengingat itu semuanya sedih. Kenapa? Sudah tua, amalnya sedikit. Sedih, mengapa dulu diisi dengan perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan maksiat, perbuatan huru-hara. Nah, tapi karena wali-wali Allah tidak, karena mereka mengisi hari-hari yang lalu dengan apa ini? Amal soleh. Ini keutamaan mereka. Wa minha lahumul busra fil hayati dunya minas sana'i al-hasan wal mawaddati fi qulubil mu'minina wa ru'ya as-salihah wa taysir di ahsanil a'mal wal akhlaq wa bu'dihim an masawi'il akhlaq. Para wali Allah itu akan mendapatkan kabar gembira ketika masih di dunia berupa as-sana'ul hasan. Dia akan mendapat pujian yang baik. Semua orang memujinya. Tentunya orang yang memuji mereka adalah orang-orang yang bersih fitrahnya, yang baik agamanya, ya, akan memuji mereka. Ditanamkan kecintaan di hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang lainnya akan cinta, senang dengan wali Allah itu. Tidak ada yang membenci mereka dari kalangan orang yang beriman. Ru'ya as-salihah, mereka juga akan sering mendapatkan mimpi yang baik. Ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Wali-wali Allah itu mimpinya itu baik-baik. Nah, tidak pernah mimpi buruk. Ru'ya as-salihah, mimpi yang baik dan benar. Karena keutamaan dari keimanan dan ketakwaan mereka. Orang yang sering mimpi buruk, barakallahu, ini perlu diperbaiki kualitas iman dan takwanya. Di mimpi buruk ya, nah, dibawa orang naik ke atas gunung tinggi. Setelah itu berlempar, mati. Dia ketakutan, dia bangun. Ya. Atau mimpi dibawa terbang burung gagak. Setelah itu dilepas ke lautan yang dalam, tenggelam, terbangun dia. Ya. Atau dia mimpi dibawa terbang oleh orang rambut panjang, terus dijatuhkan di tempat sampah, ya, terbangun dia, ya. Jadi mimpi-mimpi yang jelek
Tapi kalau wali-wali Allah mimpinya baik. Ya. Jadi kalau kalian pengen tidur kemudian mendapat mimpi-mimpi yang baik sepanjang malam, ya, perbaiki kualitas iman dan takwanya. Karena mimpi yang baik itu termasuk hiburan yang menyenangkan hati, ya. Nah. Dan mimpinya akan menjadi kenyataan. Ar-ru'ya as-salihah itu nyata. Jadi seolah-olah diberi kabar di alam mimpinya. Ketika mimpi dia, barakallahu bisa menggapai rembulan. Jadi dia bisa pegang rembulan. Mana-mana dipegang. Bangun tidur senyum-senyum. Nggak pernah naik pesawat tapi bisa memegang rembulan. Nah, yang naik pesawat saja belum tentu bisa memegang apa ini? Rembulan. Nah, senang sekali ya bisa memegang apa ini? Rembulan. Baik. Nah, ini ada isyarat. Apa itu? Tafsirnya, takbirnya. Itu ada istilah takbir ru'ya. Takbir mimpi. Kalau mimpi yang baik, takbirnya bagus, tafsirnya bagus. Ya. Nah. Jelas. Nah, ada ahli takbir ru'ya. Ahli takbir ru'ya itu adalah orang-orang yang memang beriman dan bertakwa, yang berilmu agama yang baik, dan memang dia itu ahli qarinah, bisa membaca qarinah dan tanda-tanda yang terkait dengan mimpi itu, disesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama yang muktabar. Tidak semua bisa, ya. Nah, tapi paling tidak walaupun nggak ngerti tafsirnya itu apa, bangun tidur tenang, ya. Nah, baik. Mimpi ada orang datang. Nah, Assalamualaikum, jabat tangan, ya. Baik. Saya bawa hadiah untukmu, ya. Tapi dibuka di rumah, ya. Kotak besar. Dibuka isinya real. Uang real. Ya. Wah, banyak sekali. Tak pernah memegang uang sebanyak itu. Baik, bangun, senyum-senyum, ya. Nah, seneng. Nah. Mimpi pegang uang banyak, nah, walaupun nggak pegang uang. Tapi ada tafsirnya. Nah, bisa jadi Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang melimpah dalam waktu dekat. Mungkin dikunjungi Raja Salman, dikasih uang sekepok. Ya, mungkin. Ya. Yang jelas, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, ini termasuk kabar gembira. Hiburan untuk apa ini? Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa. Jadi mimpi-mimpi yang jelek, yang menakutkan, yang menyeramkan, itu tanda peringatan bahwa iman dan takwa kita perlu diperbaiki. Nah, barakallahu. Termasuk at-taisir li ahsanil a'mal wal akhlaq. Kabar gembira di dunia untuk orang yang beriman dan bertakwa ialah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal yang baik, untuk memiliki akhlak yang baik. Wal bu'tu atau wabutuhum an masawil akhlak, dan jauh dari akhlak yang jelek. Nah, disuruh berbuat baik itu gampang. Disuruh untuk berakhlak yang baik itu gampang.
Ini ciri wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Tapi kalau disuruh supaya beramal yang baik, susah sekali. Tapi kalau diajak yang jelek, semangat. Nomor satu, ayo. Gitu. Ya. Disuruh baik akhlaknya, nggak mau, malah jelek akhlaknya. Wah, ini berarti bukan ciri-ciri waliullah. Nah, perbaiki kualitas iman dan takwa. Ingat, itu peringatan. Nah, wa minha, di antara keutamaan wali-wali Allah ialah wa fil akhirah, al-busra fil akhirah. Kabar gembira di akhirat. Min bisyaratil malaikati lahum indal maut. Min bisyaratil malaikati lahum indal maut. Wa ma yubashsharu bihi fil qabri min ridallahi ta'ala wa na'imil mukim. Wa ma yubashsharu bihi fil qabri min ridallahi ta'ala wa na'imil mukim wa tamamil bushra fil akhirah bidukhulil jannah wan najati minan nar. Di antara keutamaan wali-wali Allah ialah mereka akan dapat kabar gembira di akhirat nanti, berupa kabar gembira yang dibawa oleh malaikat ketika dia akan mati. Jadi wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa itu kalau mau mati dalam kondisi sekarat, ya, itu para malaikat datang mengerumuninya, menghiburnya. Mereka berkata kepada wali Allah yang beriman dan bertakwa ketika mereka akan mati, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, enggak usah sedih menghadapi kematian ini. Selamat, kalian mendapatkan surga yang dijanjikan untuk kalian. Jadi malaikat itu sudah datang untuk memberi kabar gembira ketika orang yang beriman dan bertakwa akan mati. Ketika sudah masuk alam kubur, dikasih kabar gembira bahwasanya Allah ridha kepadamu dan kamu layak nanti mendapat kenikmatan yang abadi. Ketika di akhirat nanti akan mendapatkan kabar gembira yang paling sempurna. Dipastikan masuk surga dan selamat dari neraka. Hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. La tabdila li kalimatillah, dzalika wal fawzul azim. Tidak ada yang bisa merubah firman Allah Ta'ala, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Baik. Nah, apakah para habib-habib yang mereka mengaku mendapat karamah dari Allah, mereka termasuk wali Allah? Barakallahu habib atau habaib? Nah, kalau memang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka jauh dari keimanan, jauh dari ketakwaan, jauh dari sunnah, maka tentunya sekali lagi itu bukan karomah, tapi mungkin sihir, ya.
Begitu. Baik. Jadi patokannya ialah beriman dan bertakwa. Ala sunnah atau tidak? Ala ta'ah atau tidak? Ala iman atau tidak? Ala taqwa atau tidak? Nah, kalau tidak, ya seperti yang disampaikan tadi, bukan karamah, tapi sihir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari wali-walinya yang beriman bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.